Halo teman-teman, saya Ahmad Gilang Arianto. Saya dari program studi ilmu hubungan internasional. Dalam video ini saya akan bercerita tentang kekebalan diplomatik. Pertama, kita harus mengenal apa itu diplomasi. Nah, di sini menurut Sir Ernest Satow, diplomasi adalah tentang bagaimana kita menggunakan kecerdasan, kecendekiawanan kita, dan kebijaksanaan dalam melakukan dan memelihara hubungan resmi antar pemerintahan negara-negara merdeka. Nah, berikutnya, orang yang melakukan diplomasi biasanya kita sebut sebagai seorang diplomat, yang mana sesuai dengan Konvensi Wina tahun 61, dia punya fungsi menurut pasal 3, yaitu dia punya fungsi untuk mewakili kepentingan negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima sesuai dengan aturan atau hukum internasional. Kemudian dia punya fungsi untuk melakukan persetujuan atau agreement dengan negara penerima. Keempat, dia punya fungsi untuk memberikan informasi berita up to date di negara penerima sesuai dengan undang-undang yang kemudian dia laporkan kepada negara pengirim. Terakhir, dia punya fungsi untuk memelihara hubungan baik antar kedua negara yang kemudian nantinya bisa dikembangkan dengan hubungan diplomatik yang lebih serius dalam hal ekonomi, politik, kebudayaan, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya, seorang diplomat tentunya punya hak yang kita sebut sebagai kekebalan diplomatik, yang mana ini adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat, yang mutlak diperlukan seorang diplomat untuk menjalankan misi diplomasinya secara layak. Keterwakilan satu negara pada dasarnya dianggap suci atau sancti habentur legati, yang dalam melaksanakan misi diplomatiknya dia tidak dapat diganggu. Nah, kekebalan dalam Konvensi Wina dinyatakan bahwa dia punya kekebalan terhadap dirinya sendiri, yurisdiksional, kewajiban menjadi saksi, dia punya kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediamannya, korespondensi, keistimewaan diplomatik di negara ketiga, dan juga pembebasan pajak dan bea cukai. Bagaimana misalnya jika seorang diplomat, kita anggaplah seorang diplomat Amerika bersama dengan istrinya melakukan penganiayaan di Indonesia. Apakah kemudian mereka berdua dapat dijerat hukum di Indonesia? Nah, mari kita lihat di sini dalam pasal 30 Konvensi Wina yang dinyatakan bahwa the private residence, kediaman pribadi utusan diplomatik itu punya perlindungan. Kita lihat juga dalam pasal 31 bahwa a diplomatic agent shall enjoy the immunity dari kasus kriminal. Dia punya fasilitas kebebasan dari kasus kriminal negara penerima. Nah, dia punya kekebalan terhadap kasus perdata dan administratif juga, kecuali dalam beberapa kasus yang disebutkan di sini, yaitu jika terkait dengan hubungan harta tak bergerak pribadi di negara penerima, kecuali itu berkaitan dia dengan tugasnya sebagai utusan diplomatik. Kemudian terkait dengan pewarisan tahta atau pewarisan harta. Dan terakhir jika berkaitan dengan hubungan-hubungan atau tugas-tugas yang bukan di luar tugas resmi kedinasannya, maka dia tidak bisa dihukum dengan hukum Indonesia. Dan kita bisa lihat juga dalam pasal berikutnya, di pasal 37, yang menyebutkan bahwa the member of the family of a diplomatic agent forming parts of his household shall, if they are not a national of the receiving state, enjoy the privilege and immunities specified in Article 29 to 36. Nah, jika anggota keluarga tadi, sang istri misalnya yang tadi bukan warga negara Indonesia misalnya, dia tidak bisa dijerat dengan hukum Indonesia. Dia punya hak untuk mendapatkan fasilitas dan imunitas tadi yang kita sebutkan di awal. Tapi tak serta-merta bahwa
seorang diplomat itu kemudian bebas dari segalanya. Pemerintah Indonesia bisa melakukan protes kepada pemerintah Amerika Serikat misalnya, yang kemudian pemerintah Amerika Serikat menarik kekebalan diplomatik dari diplomatnya. Atau dalam istilah hubungan internasional kita mengenal persona non grata gitu. Jadi Indonesia berhak mengusir dua orang ini ke negara asalnya tanpa harus memberikan alasan. Nah, selanjutnya memang pada kenyataannya tindakan penyalahgunaan hak imunitas ini banyak terjadi di dunia. Saya di sini mengambil contoh 3, yaitu pertama, Duta Besar Burma di Sri Lanka yang membunuh istrinya karena kasus perselingkuhan. Kedua, staf Duta Besar Libya di London yang menembak demonstran dan polisi di luar kantor kedutaannya. Ketiga, staf kedutaan Amerika Serikat Raymond Allen Davis yang membunuh 2 warga Pakistan di Lahore pada 2011. Tak bisa kita pungkiri bahwa seorang diplomat harus memiliki kekebalan diplomatik untuk menunjang tugas dia sebagai seorang diplomat. Tetapi pemberian hak kekebalan ini terkadang disalahgunakan oleh seorang diplomat. Dan dalam konvensi Wina, seorang konsuler dan pejabat diplomatik hampir sama haknya. Hanya ada sedikit keistimewaan dalam tingkat dan penempatannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait kekebalan diplomatik, bahwa memang kekebalan diplomatik adalah hak yang mutlak diperlukan seorang diplomat, tetapi memang ada kasus-kasus di mana kekebalan itu disalahgunakan. Begitu. Terima kasih.